Oke, halo apa kabar semuanya, kembali dengan Buto Reza. Selamat pagi untuk nonton video ini pagi-pagi. Jadi Apple seperti biasa baru saja merampungkan Apple Event mereka untuk tahun 2025 ya di bulan September ini, dan ada pengumuman yang saya bisa bilang dari cukup menarik sampai sangat menarik di acara ini. Jadi emang sebenarnya Apple nggak terlalu banyak line up yang diomongin di Apple Event kali ini. Mereka hanya fokus pada AirPods, ada Apple Watch, dan juga iPhone. Jadi 3 line up utama. Nih tadi mereka ngebuka acaranya dengan AirPods ya. AirPods-nya bentuk mungkin masih mirip-mirip, kayak saya ngeliat batangnya tuh sedikit lebih pendek ya tadi kalau aku lihat dari renderannya. Tapi ada beberapa fitur yang sangat menarik, yang kata menarik banget dari AirPods terbaru. Yang pertama tadi Apple sempat ngeklaim, ini suatu klaim yang sangat tinggi sih menurut saya. Mereka bilang ini adalah the best active noise cancellation and noise cancelling earbuds, headset, headphone lah pokoknya kata mereka. Klaim yang menurut saya tinggi banget karena di luar sana untuk active noise cancelling ya, ANC itu ada Bose, ada Sennheiser dan segala macamnya. Jadi saya penasaran sebagus apa sih bakal ANC-nya dari AirPods yang baru ini. Dari segi suara juga katanya mereka ditingkatkan, terus dari segi foam-nya ya. Jadi ear tipsnya sekarang bukan silikon tapi diganti sebagai foam ya. Jadi ya, busa ibaratnya, foam gitu. Jadi mungkin yang nggak familiar sama foam ya mungkin nanti bakal ngerasa ini adalah sesuatu yang baru, tapi yang udah pernah nyobain TWS atau apapun dengan foam ya itu kurang lebih katanya sih AirPods yang baru bakal kayak gitu. Habis itu tadi si AirPods ini juga punya satu fitur yang cukup bikin kaget, yaitu dia punya heart rate sensor. TWS ada heart rate sensornya. Ini agak mengagetkan ya, tapi inovatif sekali karena nggak biasa kita melihat ada heart rate sensor di sebuah TWS. Jadi tadi demoin ada orang pakai AirPods doang jalan, terus stepsnya kedetek, ada kalorinya segala macam. Jadi bisa lah kita pakai jalan gitu sambil dengar lagu tanpa harus pakai jam, udah bisa. Jadi saya penasaran juga tuh nanti bakal kayak gimana sih si AirPods baru ini. Nah satu lagi, tadi juga ditunjukin satu fitur yang sangat menarik dari segi translate. Ini seperti jawaban Apple ke Galaxy AI-nya Samsung, tapi dibikin dengan level yang berbeda. Jadi mereka memanfaatkan AirPods mereka ya untuk translate. Jadi kita bisa dengar nanti hasil translate bakal diomongin langsung di kuping kita, dan kita juga bisa jawab dan ditampilkan di layar handphone. Nggak cuma itu ya, jadi kalau misalnya ada dua orang, tadi sih ditunjukinnya dua orang saling berbicara dengan dua bahasa berbeda, sama-sama pakai AirPods, itu bisa saling live translate. Nah ini menarik sih, saya juga jadi penasaran untuk nyobain, dan kalau misalnya nanti saya dapat kesempatan untuk nyobain sih bakal pingin ngetes sih bakal seseamless apa translate dengan dua bahasa asing lewat AirPods seperti yang didemoin Apple di acara tadi. Itu menarik banget. Jadi AirPods sepertinya saya bakal coba nih, kalau misalnya nanti dapat ya bisa beli, bakal saya cobain. Oke, lanjut ke produk berikutnya, itu ada Apple Watch ya, ada Apple Watch yang series 11, terus ada Apple Watch Ultra dan Apple Watch SE ya. Ultra ya gitu-gitu aja sih sebenarnya, dengan tambahan konektivitas satelit dan segala macam yang dikatakan lebih baik. Habis itu ada Apple Watch SE yang lebih murah, ada always on display ya, segala macam fitur-fiturnya. Tapi yang 11 ya, series 11 mungkin dari segi desain ya kelihatan ngebosenin sebenarnya, kayak biasa-biasa aja. Mereka improve di bagian kaca, katanya bakal lebih kuat ya dibanding yang series sebelumnya. Baterainya juga dikatakan lebih lama. Kalau sebelumnya kan all day battery, tapi tadi Apple bisa ngeklaim up to 24 jam. Jadi harusnya bisa lebih awet dibandingkan yang versi sebelumnya. Cuma kalau mau ditanyain apa highlight utama dari Apple Watch di acara tadi, saya bisa bilang itu adalah intro. Intro produknya ya. Jadi Apple benar-benar menjual cerita dari user-user mereka yang hidupnya terselamatkan berkat Apple Watch. Saya nggak pernah ngeliat penjual smartwatch ya, brand smartwatch manapun kayaknya, entah yang dari Samsung, Huawei, atau yang lain-lain, Garmin segala macam, jual cerita sedramatis itu ya. Jadi emang Apple mencoba memang approach-nya tuh untuk series 11, walaupun mungkin secara bentuk, fitur ya kayak kelihatan gitu-gitu aja. Kalau kalian mungkin belum pernah upgrade Apple Watch dalam beberapa tahun terakhir, mungkin ini bisa menjadi pilihan yang menarik ya untuk kalian cobain tahun ini. Tapi apakah saya coba? Kayaknya untuk Apple Watch saya masih ngepas dulu sih ya. Jadi karena kelihatannya belum ada sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk dicobain. Tapi mungkin kalau ada kesempatan ya bisa lah kita testing nanti. Nah sekarang baru kita langsung masuk aja ke menu utama dari Apple Event tahun ini, iPhone. iPhone-nya
tahun ini luar biasa. Ini ada iPhone baru. Enggak deh. Ya ini jadi udah pada tahu kan ya kebocoran-kebocoran sebelumnya bahwa iPhone Pro terbaru akan mengubah desain dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Ya ini bukan iPhone, ini Poco. Buat yang nggak tahu ini adalah Poco ya. Jadi emang desain kita bisa lihat sekarang mereka menyebutnya sebagai kamera plateau ya. Jadi kotak kameranya dibikin lebih lebar ya. Mereka bilang redesign untuk naruhin modul dan segala macam yang lebih kompleks, lebih lengkap. Gede di atas, dikotakin sama di bawah flat gitu ya. Bisa lihat dari gambarnya berikut ini ya. Ya mungkin kalau misalnya tadi sebelum-sebelumnya kalau lihat di render bocoran kayak iya Poco banget ya kayak gitu. Tapi setelah tadi lihat render Apple, oh ya oke, beda gitu. Kelihatan perbedaannya. Kalau Poco kan emang ya udah bahasa desain mereka emang udah banyak kan dikotakin begini. Tapi kalau Apple lebih ke arah fungsional sih kalau mereka kelihatan tadi. Sistemnya dari kameranya juga berbeda nih tahun ini karena semua lensanya sekarang dibikin 48 megapiksel. Kalau di Pro saya yang 16 ini kan telefotonya masih 12 ya, sekarang dibikin 48. Habis itu untuk telefotonya juga sedikit berbeda. Kalau ini kan opticalnya 5x ya, optical 5x. Nah, tapi kalau yang baru opticalnya itu sebenarnya 4x ya, 4x tapi ditambahin range sampai 8x dengan optical quality. Ya kalau kalian ngerti istilah-istilahnya Apple ya, optical quality itu bukan optical zoom ya, bisa sampai 8x sekarang di iPhone yang Pro dan Pro Max katanya sih begitu. Habis itu yang beda juga sudah tentu dari segi chipset, mereka pakai A19 Pro harusnya lebih kencang, cuman tadi Apple nggak banyak bahas ya si 19 Pro ini untuk main game bakal kayak gimana, performance sekencang apa itu nggak terlalu banyak disinggung. Palingan yang menjadi highlight juga adalah akhirnya Apple menggunakan vapor chamber untuk versi Pro-nya. Ini bagus banget sih vapor chamber karena kita tahu di flagship Android ya kayak Samsung, Vivo, Oppo, ya semualah you name it, itu udah banyak yang pakai vapor chamber untuk membantu smartphone-nya lebih adem pada pemakaian yang lebih intensif. Dan sekarang Apple iPhone Pro sudah pakai vapor chamber juga, jadi harusnya ini bisa menjadi sebuah device yang lebih adem untuk pemakaian jangka panjang, lebih intensif, entah buat rekam video ya, atau buat main game, editing, dan segala macam. Dan by the way, untuk desainnya dari Apple tadi ya, selain dari perubahan desain, Apple juga mengganti material mereka ya dengan unibody aluminium. Jadi, kalau saya tadi nggak salah dengar, Apple tidak menyebut titanium sama sekali. Jadi, sepertinya mereka sudah tidak menggunakan titanium sama sekali di iPhone Pro terbaru mereka. Menurut kalian apakah itu kemunduran, apakah kemajuan? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Perekaman video sekarang ada ProRes RAW ya. ProRes aja udah makan storage. Sekarang ProRes RAW itu lebih mentah lagi ya, filenya bakal lebih gede lagi. Dan emang tadi kalau kita lihat Apple membuat iPhone Pro mereka ini kayak semacam handphone produksi konten, entah dari set yang kecil sampai yang gede. Mereka menggambarkan bahwa ini adalah smartphone produksi, makanya bisa ngerekam dengan format si ProRes RAW tadi. Dan untuk mengakomodir itu mereka juga sekarang mengubah storage ya, konfigurasi storage. Yang paling kecil udah nggak ada 128 ya, bye-bye 128 karena semua akan dimulai di 256. Jadi ini iPhone 16 Pro saya ini bakal jadi fosil nih. Ini masih 128. Sekarang nanti ke depannya semua akan dimulai dari 256 GB. Habis itu apa lagi ya? Baterai ya. Baterai juga dikatakan adalah baterai terbesar yang ada di iPhone mereka. Lihat, seperti biasa Apple tidak merinci berapa mAh segala macem. Katanya sih baterainya bakal lebih awet karena ini paling gede. Saya sih yakin bakal awet karena iPhone 16 Pro saya aja ini sebenarnya udah awet. Sehari saya paling ngecas sekali doang. Jadi harusnya yang baru ini bakal lebih awet lagi, entah dari segi kapasitas baterainya lebih gede dan juga efisiensi dari chipset si A19 Pro-nya tadi. Oke, itu dia yang iPhone Pro-nya. Masih ada dua lagi dan saya sengaja ngomongin ini di belakang karena menurut saya ini lebih menarik. Ya, yang pertama adalah iPhone 17 versi biasa, iPhone 17 versi biasa yang naik kelas. Ini akhirnya udah nggak ada alasan untuk ngeledekin iPhone biasa. iPhone mahal 60 Hz sudah nggak bisa, karena untuk pertama kalinya akhirnya Apple mematahkan stigma bahwa fitur dengan kata Pro hanya digunakan di device Pro. Ya, jadi iPhone 17 sekarang akhirnya sudah mendukung Pro Motion 120 Hz. Ya, jadi udah
high refresh rate semua dari iPhone yang paling murah ya 17 murah sampai Pro Max semua 120 Hz. Mantep. Habis itu dari segi layar juga perubahan ya. Kalau sebelumnya iPhone 16 itu layar 6,1 inch, sekarang naik jadi 6,3 inch. Jadi lebih gede, layarnya lebih imersif harusnya untuk dipakai. Oh ya, kameranya keren, khususnya kamera depan karena mereka memperkenalkan center stage ya, front camera. Simpelnya ya, mereka melakukan perubahan, sensornya dibikin lebih gede, bentuknya kotak dan segala macam dengan ya itulah tweaking Apple. Dan yang bikin keren sebenarnya bukan fitur center stage ya, oke. Yang center stage emang keren lah, dia bisa menjaga kita tetap ada di frame tengah saat video call. Kalau sebelumnya sekarang bakal bisa dipakai untuk ngerekam video biasa ya center stage ya. Tapi yang lebih gokil tadi itu adalah Apple inovatif sekali karena memperkenalkan kita bisa ngambil selfie landscape tanpa miringin handphonenya. Kebayang nggak? Jadi gini, oke, kalau biasanya kita mau ngambil selfie landscape, kita otomatis harus begini dong. Harus kita miringin kan HP-nya. Sekarang cukup begini aja, nanti sensor akan nge-tweak jadi tampilannya bakal dibikin landscape. Tapi itu keren. Itu bakal berguna banget sih karena akan sangat mempermudah. Kita nggak perlu miring-miringin handphone, tinggal pencet tombolnya, kita bisa ngambil selfie landscape semudah itu. Itu tadi sih kelihatannya menarik banget ya. Terus untuk kamera belakang ya standar-standar aja sih kayaknya ya, masih dua lensa utama sama ultrawide, paling ditweak sama Apple bisa dipakai untuk zoom 2x ya, tapi sebenarnya menurut saya udah sampai di situ aja. Jadi emang highlight utamanya dari iPhone yang biasa itu ada di ProMotion akhirnya 120 Hz. Baterai ya katanya juga lebih awet dan juga ada kamera yang keren banget tadi ya. Fitur kamera itu sangat menarik dan saya nggak sabar untuk segera nyobain. Itu bakal kayak gimana sih life changingnya bisa ngambil selfie dalam orientasi landscape tapi HP-nya portrait. Oh ya, buat yang penasaran untuk chipset, dia pakai A19 ya. Jadi ya bukan yang Pro tapi harus sudah cukup kencang. Nah satu lagi, ini seperti dari bocoran-bocoran yang sudah beredar sebelumnya, Apple merilis iPhone paling tipis mereka dengan nama iPhone 17 Air. Ya, keren sih. Keren. Jadi bukan keren handphone ya, saya keren bagaimana Apple mempresentasikannya. Ini adalah satu hal ya yang menurut saya Samsung miss banget. Ya, jadi gini, kalau kalian ingat Samsung Edge ya waktu itu diperkenalkan Samsung S25 Edge, jadi kayak pelengkap di unpack, ya taruh di belakang, ditunjukin barangnya, habis itu launching global ya besar-besaran itu acara kecil aja. Jadi gongnya itu kayak nggak terlalu dapet, cuma dapet kayak hype waktu dimunculin, tapi pas dirilis kayak oh yaudah gitu doang. Apple beda, kayak tadi Apple bikin iPhone Air-nya ini seperti mahakarya. Ya mereka bikin presentasi yang keren, tipisnya, kuatnya, ceramic shieldnya, glassnya tuh dibikin kayak keren banget. Dan saya tidak akan menyalahkan kalau misalnya ada orang yang beranggapan ya iPhone Air ini jauh lebih keren daripada S25 Edge karena emang presentasinya sebagus itu. Ini suatu hal yang Samsung menurut saya miss banget sih untuk memperkenalkan line up Edge mereka. Nggak kayak Apple yang bikin kayak sesuatu yang bener-bener penting gitu. Jadi bener-bener suatu smartphone yang wah keren banget, kalian harus coba gitu. Jadi dapat banget sih menurut saya feel dari si iPhone 17 Air ini. Jadi kelihatannya tipis ya, tipis banget dengan kaca. Ya kameranya emang cuma satu sih, tapi ya namanya juga Apple, kita udah bisa expect bahwa mereka bakal irit-irit untuk yang kayak gini. Ya ada kamera plateaunya walaupun nggak segede yang Pro, tapi ya tetap cakep. Layarnya ProMotion juga udah 120 Hz. Baterainya dibikin high density, ya nggak disebutin kapasitasnya, tapi dibilang ini adalah iPhone yang paling power efficient. Jadi walaupun dengan baterai yang kecil dibantu dengan A19 Pro yang efisien, harusnya sih katanya bisa all day use ya, katanya sih begitu. Habis itu ini juga smartphone-nya kamera depannya sudah ikut center stage ya, dan by the way center stage kamera ini ada di semua iPhone baru. Jadi dari iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, Pro Max itu semua udah ada center stage ya untuk kamera depannya. Habis itu di sini ya dia perekam video bisa 4K 60 Dolby Vision si iPhone 17 Air. Terus dari segi material si iPhone 17 Air ini juga dia sedikit beda karena dia pakai recycle titanium. Handphonenya juga kalau dari yang saya baca laporan-laporannya katakan lebih tipis bahkan dibandingkan Samsung Galaxy Edge ya, Galaxy S25 Edge. Jadi
Saya penasaran banget nih bakal kayak gimana feel-nya si smartphone barunya Apple ini. Jadi itu dia sih kayaknya dari rekapan singkat aja. Ya saya nggak mau banyak-banyak detail-detail untuk first impression kali ini dari apa yang saya lihat ya secara presentasi tadi. Tapi kalau saya bisa bikin ranking, ya yang paling akan menarik untuk banyak orang sudah tentu adalah iPhone versi biasa. Ya karena emang ini naik kelas banget dengan promotion, center stage kamera dan segala macam. Ini adalah satu peningkatan yang sangat menarik untuk iPhone yang bisa dikatakan lebih murah. iPhone Air mungkin menarik bagi sebagian orang, tapi kalau saya masih kurang kena untuk handphone tipis-tipisan selain untuk keren saat dilihat dan dipegang. Tapi untuk pemakaian sehari-hari yang lebih intensif, ya saya juga seorang power user, selalu pakai HP untuk ya aktivitas yang lebih intensif, untuk main game, untuk banyak foto video, kayaknya nggak bakal kepake. Tapi buat yang suka dengan handphone yang stylish, ini kayaknya bakal menarik banget sih iPhone 17 Air. iPhone 17 Pro, ya saya sih kayaknya sih emang bakal ganti, ya seperti biasa. Dan hero color-nya tahun ini adalah warna orange. Warna orange-nya saya suka. Saya suka warna orange-nya, tidak ada warna gimmick seperti Desert Titanium ini lagi. Ya jadi kayaknya saya kalaupun ganti nanti bakal coba dapetin yang warna orange. Syukur-syukur kalau bisa dapet yang Pro Max. Kayaknya saya pingin ganti Pro Max tahun ini, pingin nyobain pakai Pro Max ya. Karena sebelum-sebelumnya saya pakai yang Pro doang. Kayak tahun ini pingin cobain Pro Max untuk iPhone-nya. Jadi itu dia untuk iPhone-nya. Minggu ini hari Jumat nanti itu udah buka pre-ordernya. Harga dari iPhone-nya bisa langsung kalian lihat segini ya, iPhone 17 ya, iPhone 17 kalau di US dollar itu harganya 799. Kalau kita cek di Singapura harganya seperti ini. Terus untuk iPhone 17 Air harganya segini. Harganya lebih mahal dari iPhone 17 biasa. Tapi ya kalau kita lihat dari ini kan, kalau misalnya tadi presentasikan iPhone Air ini harganya $999 ya. Let's say $1.000 US dollar. Dikonversi ke rupiah ya 16 juta, hampir 17 juta. Tetap lebih murah loh dibandingkan Samsung Galaxy S25 Edge yang waktu rilis itu hampir 20 juta. Kena lagi Samsung sama iPhone di sini ya untuk iPhone TVC. Nah terus untuk iPhone 17 Pro itu harganya 1099 kalau di Amerika. Start di 256, cakep banget. Dan Pro Max itu di 1199 untuk US dollar, tapi untuk Singapura bisa langsung dilihat sekarang. Jadi buat kalian yang pengen beli di luar duluan, ya harganya seperti ini. Kalau mau nungguin di Indonesia juga, katanya sih tahun ini nggak bakal lama-lama ya. Semoga nggak kayak iPhone naas. iPhone 16 Pro ini yang ya nasibnya kurang begitu baik ya. Tertunda cukup lama banget bahkan di Indonesia. Jadi semoga yang tahun ini bakal cepet masuk di Indonesia. Overall saya tertarik banget sama iPhone 17 Pro ya, Pro atau Pro Max. Dan juga AirPods terbaru itu bakal saya cobain. Tapi untuk Air sama iPhone biasa kalau ada kesempatan bakal saya cobain juga. Tapi semua produk iPhone yang dirilis tahun ini menarik banget ya. AirPods juga menarik, paling Apple Watch aja sih yang menurut saya biasa aja. Itu dia kalau menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Apa yang kalian suka? Tulis aja pada kolom komentar di bawah ya. Buat video ini kayak sampai sini aja. Makasih banyak nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya seperti biasa. Have a nice day.